Agari mengenai itu. Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyurati Presiden Jokowi tanggal 10 Maret lalu. Isinya WHO meminta Jokowi segera mengumumkan darurat nasional penanganan virus corona di Indonesia. Apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Gak mungkin. Setengah pinter? Gak mungkin. Seperempat pinter? Gak mungkin. Ya dungu. Kita akan mempermudah lagi, nanti akan menggunakan 119. Nanti dari 119 nanti akan diminta pencet 9 langsung menuju ke sini. Boleh tolong produser saya di atas, boleh coba ditelepon nomornya? Supaya masyarakat juga bisa tahu bagaimana cara kita menghubungi dan mendapatkan informasi. Salah satu nomor saja, tadi ada 2 nomor. Bawah tadi saya coba. Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk. Oke. Silakan. Ini yang mana nih? Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk. Oke, ini yang 021 ya. Pasti banyak sekali masyarakat yang berusaha telepon. Ini mudah-mudahan ini tanda baik karena masyarakat berlomba-lomba mau mencoba menghubungi hotline ini. Mudah-mudahan tanda baik. Nah, yang berikutnya dong. Kita coba yang nomor HP. Ini semuanya di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, Kementerian Kesehatan? Ya. Oke. Sudah terhubung? Berapa saat lagi? Oke. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Sibuk. Jakarta Siaga 112, tekan 1. Tekan 1. Jakarta Siaga 112, selamat pagi dengan Kila. Bisa saya bantu? Halo, Mbak Sila. Baik, dengan siapa saya bicara, Ibu? Oke, Mbak Sila bisa berdiri? Oke, wow. Anda bisa... Halo, ya. Itu Mbak Sila yang saya telepon tadi. Wow, terima kasih Mbak Sila sudah mau diganggu. Saya hanya mau membuktikan bahwa BPBD DKI Jakarta 112 yang diumumkan sebagai salah satunya adalah menerima kedaruratan medis termasuk COVID-19 itu cepat responnya. Anda bisa lihat tadi saya tekan 112 diminta tekan 1 langsung Mbak Sila yang nggak jauh dari saya nerima halo selamat pagi. Respon dengan cepat. Jadi termasuk kedaruratan medis itu yang mau kami buktikan. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menomorsatukan prinsip keselamatan, terutama di hari-hari ke depan. Dan yang kedua, mari kita lakukan langkah-langkah pagi kita juga sudah bicara dengan di tingkat pribadi kita masing-masing. Dinas Perhubungan, Transjakarta, MRT untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan pengamanan fasilitas umum kita. Insya Allah, sesegera mungkin nanti akan ada pengumuman detailnya atas langkah yang dikerjakan. Sekarang mereka sedang menyusun dan kita semua nanti akan sampaikan pada teman-teman semua skenario-skenario yang ada sehingga kita tahu apa yang harus dikerjakan di tiap skenario. Itu semuanya sudah disiapkan, tinggal diumumkan. Tapi sekarang saya umumkan dulu soal tim tanggapnya sehingga bila diperlukan sesuatu dan bila mau menginformasikan sesuatu, Jakarta punya tim ini. Hari-hari ini orang merasa bahwa Indonesia kok agak aneh di dalam menghadapi soal penyakit gitu. Semua orang menutup bandara supaya mitigasi bisa lebih mudah menangani coronavirus. Indonesia justru melakukan hal yang paradoks terbalik, yaitu mengeluarkan anggaran untuk meminta turis datang, artinya mengundang penyakit datang gitu. Itu sesuatu yang kita bisa pahami karena kita sedang kelaparan investor. Dengan kalkulasi bahwa kalau investor nggak masuk, maka kita akan lebih mudah mati karena tidak makan daripada mati karena virus. Jadi logika ini yang bagi dunia ini ajaib nih Indonesia nih. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.
Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang begini, kita lihat Indonesia menghadapi situasi ini sekarang. Tapi kita sudah punya contoh. Di Wuhan, di Tiongkok itu bulan Desember Januari. Lalu beberapa minggu ini Eropa, Iran, kita menyaksikan Korea menyaksikan lompatan luar biasa. Ada patternnya di sini, Nana. Satu, kita bisa dua pilihan ini. Pilihan pertama, ambil rute seperti Iran, Amerika, Korea Selatan, Italia. Apa yang mereka lakukan? Di awal relax, oke, lakukan terbatas pengetesan. Lalu jumlahnya bertahap meningkat. Di Italia itu, saya lihat datanya nih Pak, di Italia pada 20 Februari itu cuma 4 kasus. Dalam 18 hari menjadi 9.170 Selandia Baru. Apa yang mereka kerjakan? Mereka melakukan yang dikerjakan oleh negara-negara itu, tapi di masa awal. Ya, di fase awal. Di fase awal. Nah, Jakarta, kami tadi kumpulkan semua, dan kami katakan kami akan melakukan yang dikerjakan itu di fase awal, supaya tidak terjadi peningkatan jumlah kasus. Sudah disimulasikan Mas Adi, sampai sejauh Anda mensimulasikan kalau memang yang terburuknya seperti yang di Italia? Ya, kita menggunakan case terburuk untuk menyiapkan jajaran. Bukan berharap ini kejadian. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Tapi kalau kita relax seperti di Italia, bayangkan 18 hari dari 4 jadi 9.000. Kalau di Jakarta kita simulasi. Sekarang country lockdown. Iya, kita simulasi di Jakarta itu dengan kondisi seperti sekarang. Kalau 2 minggu ke depan kita tidak melakukan langkah-langkah yang serius, punya potensi bisa 6.000 kasus, 840 parah, 300 kritis. Ini simulasi dengan menggunakan skenario terburuk. Jika kita tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Singapura, oleh Selandia Baru, oleh Vietnam. Jadi karena kita sudah menyaksikan nih ada 2 rute. Rute 1 relax meningkat lalu bertindak, atau bertindak kemudian dikendalikan. Apa yang terjadi ketika dikendalikan? Di Selandia Baru Pak, baru 4 kasus, 8.000 orang sudah diisolasi. Jadi langkahnya kemudian tahu lokasinya di mana, berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja, lalu dianjurkan untuk secara sukarela melakukan isolasi. Karena semua hasil PCR sampai detik ini semua negatif. Ya, kalau negatif artinya apa? Ya memang nggak ada. Ya, nggak ada. Orang dalam pengawasan juga nggak ada karena sudah jelas negatif. Ya, maupun pasien dalam pengawasan juga tidak ada karena negatif hasilnya. Jadi saya menyatakan bahwa sampai detik ini semua hasil pemeriksaan terhadap bahan yang diperiksa untuk semua pasien yang ada negatif, termasuk 188 kemarin dari Jaya. Anda yang mestinya ngecek. Loh, saya sudah Haris mesti kasih tahu dong. Kasih tahu di Haris rumah sakit kasih tahu supaya tadi saya sudah sebut. Haris mesti kasih tahu supaya ini jangan saya sampai sebut. jadi jangan nyebutkan rumah sakit. 1 Maret itu 136. Dalam 11 hari ini sudah menjadi 401. Lalu pasien dalam pengawasan itu 47 tanggal 1. Per hari ini sudah 197. Bila kita tidak bergerak cepat untuk melakukan itu, maka kita tidak bisa mengatakan kepada yang bersangkutan Anda positif atau negatif. Dan potensinya kemudian kita tidak bisa mengarahkan untuk isolasi dan melakukan tracing. Nah, kami ingin agar bisa melakukan itu dengan cepat. Karena begini, kita ini punya tanggung jawab kan, melindungi Pak. Melindungi itu artinya jangan sampai kejadian. Lebih baik melakukan langkah-langkah yang lebih, langkah-langkah yang ekstra, meskipun konsekuensi finansialnya tinggi, konsekuensi ekonomi tinggi, tapi itu akan menyelamatkan warga dari potensi coronavirus. Bang, apa orang ke rumah sakit dibilang suruh pulang? Ada 2 hal yang Nggak bisa dilakukan. dicek. Ya, sekarang banyak cerita tuh di media juga udah banyak yang nulis. Orang ke rumah sakit pada bingung, orang ke rumah sakit, teman saya ke rumah sakit, ke swasta nggak mau diperiksa, Anda nggak kenapa-napa, Anda istirahat aja.
pergi ke rumah sakit rujukan, inisiatif sendiri, sampai di sana bingung mana yang suspek, mana ini nggak bisa dipisahin. Nunggu mau ronsen lama, setelah 2 hari ternyata ruangannya kosong. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sekarang nih maksud saya begini, kalau tokoh agama menyambut baik, masyarakat bahagia, bukan di situ masalahnya. Masalah kita ini di lapangan, bisa kerja apa enggak. Para pekerja-pekerja medis itu kesian, nggak dapat guidance, alat ngecek coronanya nggak ada.